Bab 2270. Alat Suci Unggul 2. Xiu, aku berhasil, aku berhasil. Shen Yanxiao memegang tangannya yang memegang alat suci dengan penuh semangat, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sosok Xiu perlahan muncul di samping Shen Yanxiao. Ia bisa merasakan betapa bahagianya Shen Yanxiao saat ini. Demi menemukan cara membuat alat suci yang unggul, ia mempelajari buku-buku alkimia siang dan malam serta mempraktikkan alkimia berkali-kali. Di tengah hantaman kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, ia tak menyerah, malah semakin bertekad. Kegigihannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memungkinkan semua ras menggunakan alat suci yang unggul untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak peluang untuk bertahan hidup dalam perang menentukan yang akan datang. Seandainya Shen Yanxiao bukan Raja Iblis atau perwakilan benua cemerlang, ia mungkin bisa menjalani kehidupan tanpa beban seperti gadis kecil biasa, melakukan apa yang ia suka setiap hari, bahagia, dan santai. Ia tidak perlu lagi berlarian demi masa depan semua ras besar di dunia, juga tidak perlu lagi menyibukkan diri demi kelangsungan hidup puluhan ribu makhluk hidup. Namun, apa yang ia pilih adalah jalan yang sangat sulit. Ia tidak lagi memikul hidup dan mati sebuah kota, negara, benua, atau ras. Di pundaknya yang kurus, ia memikul hidup dan mati berbagai ras. Semua ini memaksanya untuk terus maju. Ia harus memanfaatkan setiap menit dan detik untuk mengerahkan upaya terakhirnya. Tak seorang pun lebih memahami usaha Shen Yanxiao daripada Xiu. Dari langkah awalnya hingga tanggung jawabnya saat ini, gadis kecil yang tampak rapuh ini telah menanggung terlalu banyak beban. Tak pernah ada hari di mana ia bebas. Tak pernah ada satu menit pun di mana ia bisa benar-benar bersantai. Ia bagaikan tali busur yang ditarik hingga batasnya. Ia selalu menantang batasnya. Ia telah jatuh sakit berkali-kali, nyaris mati berkali-kali, dan kelelahan berkali-kali. Namun, ia tak pernah menyerah pada tanggung jawab yang seharusnya tak ia pikul. Sebagai dewa, Xiu menyadari sejak ia dilahirkan bahwa ras dewa ada untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di dunia ini. Akan tetapi, dengan hancurnya ras dewa, para penjaga tanah ini diam-diam tumbang. Kini, tanggung jawab berat ini justru jatuh ke tangan seorang anak kecil yang belum dewasa. Xiu merasa ini adalah hal yang sangat menyedihkan dan konyol. Dia tetap diam dan mengulurkan tangan untuk memeluk gadis kecil yang gembira itu. Dia tidak pernah mengatakan kalau dia lelah, tetapi Xiu tahu kalau dia benar-benar lelah. Tak seorang pun mau menjalani kehidupan yang begitu menegangkan. Tak seorang pun tak ingin menjalani kehidupan yang tanpa beban. Shen Yanxiao juga sama. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tidak bisa. Dia tahu bahwa jika dia berhenti, bahkan hanya sehari, hal itu dapat menyebabkan hilangnya puluhan ribu nyawa di medan perang di masa mendatang. Kau melakukannya dengan baik, sangat baik. Xiu memeluk Shen Yanxiao erat-erat. Apa yang dia lakukan sekarang adalah sesuatu yang bahkan para dewa asli pun tak bisa lakukan. Ras dewa adalah penjaga dunia, tetapi ras dewa bersikap acuh tak acuh. Mereka menanggung segalanya dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi mereka tidak pernah berpikir untuk meningkatkan kekuatan tempur ras lain dalam aliansi. Itulah mengapa perang antara dewa dan iblis begitu tragis. Namun, Shen Yanxiao berbeda. Yang ia inginkan adalah memperkuat kekuatan semua ras dalam aliansi, bukan hanya ras manusia. Bab 2271. Alat Suci Unggul 3. Xiu. Shen Yanxiao terkejut dengan tindakan Xiu yang tiba-tiba. Kegembiraannya langsung mereda dan ia merasa tak berdaya saat Xiu memeluknya. Kamu perlu tidur nyenyak. Xiu mencium rambut Shen Yanxiao. Gadis kecil ini tidak pernah menyadari bahwa kekuatan fisiknya sudah terkuras habis. Aku tidak mengantuk. Shen Yanxiao berkedip. Sukacita atas kesuksesan memenuhi dirinya dengan motivasi. Apa arti kesuksesannya? Itu berarti bukan hanya manusia saja yang bisa mendapatkan kembali alat-alat suci mereka, tetapi bahkan para elf, mayat hidup, dan naga pun bisa menggunakan alat-alat suci buatannya. Meskipun ia tidak bisa membuatnya dalam jumlah besar, bukan tidak mungkin untuk membuat alat suci terbaik bagi pasukan teratas dari semua ras. Setelah pasukan teratas dari semua ras dilengkapi dengan alat suci terbaik, efeknya akan tak terbayangkan. Dengan pemikiran seperti itu, Shen Yanxiao tidak punya waktu untuk bertanya-tanya apakah ia telah mengerahkan kekuatan fisiknya secara berlebihan selama periode waktu ini atau apakah ia sudah kelelahan. Kegembiraan itu telah menjangkiti seluruh tubuhnya,
dan ia tidak sabar untuk terus membuat alat-alat suci tingkat tinggi sekarang. Aku tidak lelah. Aku akan membuat alat suci untuk Qixia, Yan Yu, Yang Xi, Nazi, Xiao Wei, Dulang, Xiao Feng, kakek, paman kelima, Mo Yu, dan yang lainnya juga seharusnya bisa menggunakannya. Sedangkan untuk naga, Shen Yanxiao dengan bersemangat menyebutkan jumlah alat suci yang perlu dibuatnya, tetapi sebelum ia selesai berbicara, Xiu mencium mulut kecilnya yang berceloteh. Ciuman yang tiba-tiba itu membuat seluruh kemampuan berpikir di otak Shen Yanxiao kembali ke nol. Ia sangat merasakan ciuman tak terduga ini. Bahkan bagi para dewa, mustahil untuk bekerja terus-menerus tanpa tidur atau istirahat. Kau telah berhasil. Hal-hal ini dapat dilakukan bahkan jika kau mulai besok. Tapi sekarang, kau perlu istirahat. Xiu dengan lembut menempelkan dahinya ke kepala kecil Shen Yanxiao. Membuat alat suci tidak semudah membuat senjata. Jika kau ingin menjaga spiritualitas dalam alat suci tetap aktif sepanjang waktu, kau harus terus-menerus membimbing spiritualitas dalam logam dengan kekuatan spiritualmu selama proses alkimia, yang menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Mungkin hanya butuh setengah hari untuk membuat alat suci, tetapi energi mental yang dikonsumsi berada di luar imajinasi. Sekalipun energi mental Shen Yanxiao luar biasa, ia tak mampu membuat lebih dari 2 alat suci dalam sehari. Terlebih lagi, ia baru saja berhasil, dan kendalinya atas energi mentalnya belum sempurna. Jika ia melanjutkan sekarang, energi mentalnya akan terkuras habis sebelum ia menyelesaikan alat suci kedua. Kerusakan rohani lebih mengerikan daripada kerusakan fisik, karena tidak dapat dipulihkan setelah tidur semalaman. Tapi aku benar-benar tidak lelah, gumam Shen Yanxiao pelan. Ia merasa penuh kekuatan. Tidur, bagaimana ia bisa tidur? Xiu tidak berkata apa-apa lagi padanya. Ia malah menggendong gadis kecil yang tidak patuh itu dan berjalan langsung menuju kamar tidur. Shen Yanxiao membelalakan matanya dan memperhatikan Xiu mendekati tempat tidur selangkah demi selangkah. Xiu berhenti di samping tempat tidur. Ia tidak langsung membaringkan Shen Yanxiao di tempat tidur. Sebaliknya, ia menggendongnya dan membaringkannya di tempat tidur. Shen Yanxiao, yang sedang berbaring di tempat tidur, masih berada dalam pelukan Xiu. Ia meringkuk dalam pelukan yang familiar. Tutup matamu. Xiu menatap gadis kecil yang masih menatapnya dengan mata terbuka lebar dan memberi perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Bab 2272. Alat Suci Unggul 4. Pencuri tak berperasaan itu menatap dewa laki-laki di depannya dan dengan patuh menutup matanya. Ia menggerakkan tubuh mungilnya dan bersandar di pelukan Xiu. Sesaat kemudian, Shen Yanxiao yang tadinya bersemangat, tertidur lelap. Bukannya dia tidak lelah, tetapi secara tidak sadar dia berkata pada dirinya sendiri agar tidak merasa lelah. Melihat wajah Shen Yanxiao yang tertidur, Xiu tidak dapat menahan keinginan untuk memanjakannya. Shen Yanxiao tidur nyenyak. Dalam mimpinya, dia kembali ke Sun Never Sets. Beberapa teman pantomnya berada di sisinya, tertawa dan bercanda dengannya. Tang Nazi masih linglung dan mengucapkan kata-kata yang tidak relevan. Li Xiaowei masih merasa tak berdaya atas kebodohan saudaranya. Yan Yu telah menyiapkan makanan lezat untuk mereka, dan Yang Xi diam-diam menjaga mereka. Qixia masih seperti rubah perut hitam, duduk di satu sisi sambil mengibaskan kipasnya. Lan Fengli masih di sisinya seperti ekor, dan Shen Xiu tanpa sadar telah muncul dan memandang semuanya sambil tersenyum. Ye Qing sedang mengajari para herbalis cara membuat ramuan sementara Yun Qi sedang membiasakan sekelompok penyihir pemula dengan kutukan. Dulang dan Enchantress masih genit seperti biasa. Mereka saling memandang dengan pandangan ambigu sebelum segera mengalihkan pandangan. Ketujuh serigala itu tertawa terbahak-bahak. Para pencuri tangan perak berkumpul bersama. Xiao Xiao, Xiao Xiao, tuanku, yang mulia. Panggilan itu begitu familiar. Senyum itu berpadu dengan kenangannya. Shen Feng berdiri di depan keluarga burung vermilion dan menatap Shen Yanxiao dengan senyum ramah. Kakek, Shen Yanxiao bergumam dalam tidurnya, dan setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Xiu mengerutkan kening dan menyeka air mata dari matanya dengan penuh kasih. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan mencium pipinya. Hatinya terasa sakit. Xiao Xiao, kita akan kembali, bisik Xiu di telinga Shen Yanxiao. Seolah mendengar suara Xiu, ekspresi Shen Yanxiao akhirnya sedikit rileks. Ia seperti kelinci kecil yang takut dingin, memeluk erat Xiu. Pelukan ini mungkin tidak hangat saat ini,
tetapi sesungguhnya itu adalah pelabuhan yang paling menenangkan. Kelemahannya hanya akan terungkap di depannya. Saat dia gelisah, dialah satu-satunya orang yang tahu. Segala sesuatu tentangnya, ia kumpulkan, lindungi, dan dampingi dengan saksama. Itulah keyakinannya seumur hidup. Shen Yanxiao tidak tahu berapa lama dia tertidur. Ketika dia bangun, Xiu masih memeluknya, tetapi matanya tidak tertutup saat dia menatapnya. Pada jarak sedekat itu, Shen Yanxiao dapat melihat dirinya terpantul di mata Xiu. Sudah berapa lama aku tertidur? Shen Yanxiao merasa bahwa dia telah tidur lama, dan meridiannya segar kembali. Tidak lama, di matanya, itu hanya momen singkat. Puluhan juta tahun hanyalah awan yang berlalu. Aku ingin mencoba efek dari alat suci itu. Begitu Shen Yanxiao bangun, dia mulai memikirkan pekerjaannya lagi. Xiu tidak memaksanya dan bangkit sambil menggendong Shen Yanxiao. Ini bukan tempat yang tepat. Aku akan membawamu keluar. Kekuatan alat suci itu tidak seperti senjata biasa, karena sedikit kecerobohan bisa menimbulkan banyak suara. Lagi pula, ruangan ini terlalu kecil. Shen Yanxiao belum pernah menggunakan alat suci itu, jadi dia tidak tahu seberapa besar suara yang akan ditimbulkannya. Dengan mengatakan itu, Xiu melepaskan penghalang di sekitar mereka dan terbang keluar bersama Shen Yanxiao. Bab 2273, Alat Suci Penipuan 1. Di bawah sinar matahari, Xiu terbang keluar dari ibu kota bersama Shen Yanxiao dan tiba di hutan tak jauh dari ibu kota. Ia mendarat di tanah dan meletakkan anak kecil itu di atas rumput. Aku sedikit bersemangat. Shen Yanxiao menyentuh artefak suci di tangannya, matanya sedikit bersemangat. Sekalipun telah menjadi penguasa benua cemerlang, Shen Yanxiao belum pernah bertemu dengan alat suci yang unggul. Ada peralatan suci di benua badai, tetapi para kurcaci tidak terbiasa dengannya, jadi peralatan tersebut berada pada level terendah. Alat suci superior memiliki wujud senjata dan wujud baju besi. Sebaiknya kau coba wujud senjatanya dulu. Xiu menepuk kepala kecil Shen Yanxiao. Jarang sekali melihat anak kecil ini begitu bersemangat. Shen Yanxiao yang biasa selalu berpenampilan tenang dan bersikap tenang dalam segala hal. Sungguh menyegarkan melihatnya seperti ini sesekali. Tentu, pencuri yang gembira itu mengangguk senang. Shen Yanxiao menahan napas dan mentransfer energi mentalnya sedikit demi sedikit ke cincin itu. Merasakan dorongan dari tuannya, alat suci itu langsung memancarkan cahaya terang. Muncul, teriak Shen Yanxiao, dan cahaya di cincin itu meledak dalam sekejap. Ketika cahaya memudar, cambuk perak tiba-tiba muncul di tangan Shen Yanxiao. Ini senjataku. Shen Yanxiao menatap cambuk perak di tangannya dengan kaget. Cambuk perak itu bersinar terang di bawah sinar matahari. Cambuk yang indah itu berkilauan bak berlian. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka akan memuji keindahannya. Tidak ada wanita normal yang akan menolak cambuk perak yang begitu cantik. Namun, senjata ini sama sekali tidak terlihat mendominasi. Shen Yanxiao telah berfantasi berkali-kali tentang betapa mendominasinya senjata alat sakralnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi cambuk yang tampak begitu indah dan tampak sama sekali tidak berbahaya. Cambuk, tampaknya banyak wanita akan memilihnya karena terlihat sangat keren untuk dilempar, tetapi dalam pertarungan sungguhan, efeknya biasa saja. Terlebih lagi, persyaratan fleksibilitas pergelangan tangan pengguna sangat tinggi. Kebanyakan gadis yang memegang cambuk hanyalah hiasan, dan efek mengayunkannya tidak berbeda dengan pukulan dan tendangan yang hebat. Mungkin mematikan bagi orang biasa, tetapi bagi mereka yang berada di atas profesi tingkat lanjut, tingkat mematikannya hampir nol. Hati Shen Yanxiao hancur. Kenapa cambuk? Setidaknya, itu pisau atau pedang. Shen Yanxiao mengeluh. Ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Di mana aura dominannya? Dibandingkan dengan kesedihan Shen Yanxiao, Xiu tidak memiliki sedikit pun ketidakpuasan. Kau meremehkan kemampuan senjata yang ditransformasikan dari alat suci. Itu tidak sesederhana cambuk biasa. Xiu telah bersentuhan dengan lebih banyak alat suci daripada Shen Yanxiao, jadi dia tahu betul bahwa meskipun beberapa alat suci terlihat lemah, mereka seringkali membawa kejutan yang tak terduga. Benarkah? Shen Yanxiao menatap Xiu dengan getir. Ya, haruskah aku mencoba lagi? Mendengar kata-kata Xiu, Shen Yanxiao hanya bisa memegang cambuk perak dengan erat dan mencambuknya ke arah batu. Cambuk tajam itu menghantam batu keras, tetapi ledakan yang dibayangkannya tak kunjung terjadi. Hanya meninggalkan bekas samar di batu. Shen Yanxiao ingin muntah darah.
Tidakkah hal itu bisa begitu memilukan? Alat suci unggul yang telah susah payah ia buat, membalasnya begitu saja. Jantung Shen Yanxiao menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 2274. Alat suci penipuan, 2. Mungkinkah karena aku tidak cocok dengan alkimia? Shen Yanxiao terpukul keras. Sebelumnya, dia pandai dalam apapun yang dia pelajari, tetapi dalam hal alkimia, dia menabrak tembok bata di mana-mana. Api yang tak biasa, batang logam, peralatan kelas atas untuk para alkemis, ia mendapatkan semua yang dibutuhkannya satu persatu. Membuat alat suci saja tidak mudah, tetapi efeknya luar biasa. Xiu mengambil cambuk perak Shen Yanxiao dan mengamatinya lebih dekat. Itu hal yang baik, barang bagus. Kau tak perlu menghiburku. Bagaimana mungkin bagus kalau bahkan tak bisa memecahkan batu? Shen Yanxiao sangat kecewa. Ia sudah lama menantikan alat suci itu. Kekuatan cambuk ini bukan pada serangannya, tapi pada pengendaliannya, kata Xiu. Kontrol. Shen Yanxiao memiringkan kepalanya. Cambuk ini sangat kuat. Jika kau bisa menggunakannya dengan baik untuk menahan pergerakan musuh, selain para ahli top, hanya sedikit orang yang bisa melepaskan diri darinya. Xiu mengembalikan cambuk itu kepada Shen Yanxiao. Cambuk ini ternyata tidak seberguna yang dibayangkannya. Benarkah? Shen Yanxiao membelalakkan matanya. Ketika Dewa Naga datang, kamu bisa mencoba menggunakannya. Xiu tentu saja tidak pelit meminjamkan karung pasirnya kepada Shen Yanxiao. Tentu, Shen Yanxiao juga tidak sopan. Dewa Naga, yang sedang dalam perjalanan menuju ibu kota, tidak tahu bahwa tragedi yang menimpanya masih jauh dari selesai. Setelah mencoba bentuk senjata dari alat suci, Shen Yanxiao tidak sabar untuk melihat bentuk baju zirahnya. Ia menarik cambuk itu kembali, dan cambuk indah itu berubah kembali menjadi cincin di jarinya. Ia memfokuskan pikirannya dan kembali mengaktifkan alat suci itu. Baja, dengan teriakan pelan, cahaya perak itu kembali bersinar, kali ini menyelimuti Shen Yanxiao. Jejak kesejukan menyelimuti seluruh tubuh Shen Yanxiao. Dalam cahaya yang menyilaukan, ia mengamati kepingan-kepingan cahaya berkilauan yang menempel di tubuhnya. Ketika cahaya memudar, Shen Yanxiao tiba-tiba muncul dari cahaya. Ia mengenakan zirah perak, yang setiap bagiannya pas dengan lekuk tubuhnya. Zirah itu sama sekali tidak tampak kasar, melainkan heroik. Bahkan pada seorang kurcaci mungil, zirah itu memancarkan aura bermartabat. Benar saja, alat sucimu itu defensif. Tidak terlalu agresif, tetapi sangat efektif dalam pengendalian dan pertahanan. Aku khawatir bahkan Dewa Naga pun akan kesulitan menghancurkan baju zirah seperti ini dalam satu pukulan. Xiu memandang Shen Yanxiao dengan puas. Dengan perlindungan baju zirah ini, keselamatan Shen Yanxiao semakin terjamin. Xiu, kenapa kamu tidak memukulku? Begitu mendengar bahwa armornya begitu hebat, Shen Yanxiao ingin sekali memverifikasinya. Xiu mengangkat alisnya sedikit dan menunjukkan ketidakberdayaan atas usulan mengejutkan Shen Yanxiao. Tidak, senyum di wajah Shen Yanxiao langsung memudar, dan dia menatap Xiu dengan getir. Mungkinkah Xiu benar-benar menghiburnya? Karena khawatir dia tidak sanggup menahan pukulan seperti itu, dia sengaja memuji alat sakralnya dengan sangat baik. Aku tidak berbohong padamu. Xiu menatap Shen Yanxiao yang patah hati dan mendesah tak berdaya. Alat suci milikmu sangat bagus, tapi aku tidak bisa menyerangmu. Bahkan ketika menghadapi ribuan pasukan dan kuda, ekspresinya tidak berubah. Namun, dia tidak akan pernah menyerang Shen Yanxiao seumur hidupnya, meskipun itu hanya ujian. Wajah kecil Shen Yanxiao langsung memerah. Kepanikan di hatinya membuatnya mustahil baginya untuk mempertahankan bentuk armor dari alat suci itu. Armor perak yang berkilau itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan kembali ke cincin alat sucinya. Bab 2275. Alat suci penipuan 3. Tak satu pun dari kedua bentuk alat suci itu yang bisa diuji. Shen Yanxiao hanya bisa menyimpan alat suci itu sementara dan menunggu kedatangan Taoti dan yang lainnya. Menurut kabar dari Taoti, mereka akan tiba di ibu kota besok. Shen Yanxiao ingin terus membuat alat suci, tetapi Xiu menolaknya. Bukan karena ia khawatir dengan mentalnya yang berlebihan, tetapi karena alat-alat suci yang akan ia buat sekarang semuanya untuk teman-temannya di Sun Never Sets. Alat-alat suci ini paling baik dirancang dan dikembangkan ke berbagai arah sesuai kebutuhan yang berbeda. Jika Shen Yanxiao membuatnya sekarang,
alat-alat itu tidak akan seefektif setelah ia meminta bantuan teman-teman pantomnya. Tak berdaya, Shen Yanxiao hanya bisa menyerah untuk sementara waktu, tetapi kata-kata Xiu mengingatkannya pada satu hal. Meskipun teman-teman pantomnya tersebar di berbagai benua di dunia ini, bukankah Tang Nazi ada di benua badai? Jika ingin menemukan Tang Nazi, Shen Yanxiao harus melewati Raja Kurcaci, tetapi Tao Ti dan yang lainnya baru akan tiba 1 hari lagi. Lagi pula, para kepala suku dari setiap suku akan beristirahat selama beberapa hari setelah tiba di ibu kota. Mereka baru akan memasuki istana setelah dipanggil oleh Raja. Shen Yanxiao tidak bisa menunggu selama itu. Pada konvensi alkemis, Raja juga akan muncul, tetapi ini masih harus menunggu. Satu-satunya hal yang terpikirkan Shen Yanxiao saat ini adalah bahwa hanya Mumu Fan dan Mimi Si yang memiliki akses langsung kepada Raja Kurcaci. Sebagai ahli herbal kerajaan, mereka sering melaporkan perkembangan ramuan mereka kepada Raja. Shen Yanxiao tidak berniat mencari Mimi Si. Targetnya adalah Mumu Fan. Hubungan antara Mimi Si dan Gegel Lu sangat rapuh. Lebih baik tidak memprovokasi mereka sebisa mungkin. Di sisi lain, Mumu Fan pernah berkata di Balai Lelang Awan Tinggi bahwa ia berharap dapat menemukannya dan mengundangnya ke rumahnya sebagai tamu. Shen Yanxiao tidak berencana untuk pergi sebelumnya karena ia takut identitasnya akan terbongkar. Namun, sekarang berbeda. Bukankah dulu ada produk palsu dan berkualitas rendah di sisinya? Shen Yanxiao segera menemukan Yulei. Yulei yang merasa telah dilupakan sepenuhnya oleh Shen Yanxiao, melihat Shen Yanxiao tiba-tiba menerobos masuk ke dalam ruangan dan langsung menyusut ke sudut seperti burung puyuh. "Kau, apa yang kau inginkan?" Yulei sangat ketakutan hingga wajah cantiknya memucat. Shen Yanxiao menanggalkan jubahnya dan mengenakan topeng pengubah wajah, sekali lagi memperlihatkan wajah mematikannya di depan Yulei. Hati dan jiwa Yulei hampir hancur. Meskipun ia telah melihat wajah ini berkali-kali, setiap kali melihatnya, ia merasakan serangan jantung. "Yulei," jawab Shen Yanxiao. Aku di sini," dia gemetar. "Anda adalah siswa dari Akademi Saint Laurent." "Ya," Yulei bertanya-tanya mengapa seorang kurcaci tahu begitu banyak tentang Akademi Saint Laurent. "Ini jelas tidak masuk akal. Kamu tahu kalau Saint Laurent Academy punya divisi herbalis, kan?" "Aku tahu. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang herbalisme?" Shen Yanxiao mengajukan pertanyaan yang membingungkan Yulei. Dia seorang pendeta, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang pengobatan herbal? Yulei segera menggelengkan kepalanya seperti genderang kerincing. "Tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Kamu hanya perlu melakukan apa yang kukatakan," kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Senyum mengerikan dari Barbie King Kong muncul sekali lagi, dan Yulei gemetar ketakutan. Tuhan tahu apa yang diinginkan kurcaci aneh ini untuk dia lakukan lagi. Tidak peduli apapun, dia hanya berharap dia tidak akan memukulinya lagi. Bab 2276. Seorang dukun menjadi master. 1. Mumu Fan segera kembali ke labnya setelah mendapatkan 10 botol ramuan Grandmaster. Namun, di hadapan setumpuk ramuan yang begitu hebat, Mumu Fan hanya berdiri terpaku di sana. "Tuan, apakah kita tidak akan menganalisis bahan-bahan dalam ramuan ini?" Mimi Si berdiri di samping Mumu Fan. Mumu Fan jelas lebih fanatik terhadap ramuan daripada dirinya, tetapi secara mengejutkan ia tidak melakukan apapun. "Mimi Si," Mumu Fan membuka mulutnya, "di sini, bagaimana menurutmu tentang kemanjuran ramuan ini?" Mumu Fan mengajukan pertanyaan. "Meskipun aku belum menguji khasiat ramuan-ramuan ini, aku mungkin bisa tahu dari warna dan aromanya bahwa ramuan-ramuan ini 100 kali lebih baik daripada ramuan apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Bahkan sebotol ramuan misterius yang dikirim Kakaki sebelumnya sama sekali tidak sebanding dengan botol-botol ramuan ini. Perbedaan kualitasnya sama sekali tidak kecil. Meskipun Mimi Si tidak mengetahui klasifikasi ramuan di benua Brilliance, ketajamannya dalam ramuan memungkinkannya untuk memperkirakan kualitas ramuan di hadapannya. "Aduh, Mimi Si, aku sangat senang mendapatkan ramuan ini, tapi sekarang aku bingung harus mulai dari mana." Mumu Fan mendesah pelan. Ramuan-ramuan ini berharga, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentangnya. Dengan pengetahuan herbalisme para kurcaci saat ini, menganalisis bahan-bahan ramuan ini hanyalah angan-angan belaka. Mumu Fan masih bisa menganalisis bahan-bahan ramuan yang dikirim Kakaki sebelumnya, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin tentang apa yang ada di depannya. Untuk mencapai puncak, seorang herbalis umumnya membutuhkan 2 hal.
Pertama, bakat dalam herbalisme, dan kedua, pengalaman. Hanya dengan terus-menerus terpapar ramuan tingkat tinggi, seorang herbalis dapat benar-benar berkembang. Betapapun berbakatnya seorang herbalis, mustahil untuk menganalisis bahan-bahan dalam sebotol ramuan Grandmaster jika bahan-bahan tersebut hanya bersentuhan dengan ramuan tingkat rendah. Pengalaman Mumu Fan dalam pengobatan herbal tidak kalah dengan herbalis hebat manapun di benua cemerlang, tetapi tingkat ramuan yang pernah ia ketahui terlalu rendah, yang membuat perbedaan besar dalam pengetahuannya. Dia dapat memahami makna mendalam dari herbalisme dalam waktu sesingkat mungkin, tetapi dia tidak dapat memahami bahan-bahan ramuan tingkat tinggi. Botol-botol ramuan ini sangat berharga bagi kami sehingga saya tidak berani menggunakannya dengan mudah. Sampai kami menemukan ahli herbal misterius itu, kami hanya akan mengonsumsi 1 tetes untuk setiap percobaan yang kami lakukan. Jika kami menemukan formula yang sebenarnya sebelum menghabiskan 10 botol ramuan ini, maka kami bisa mengucapkan selamat tinggal pada ramuan ini selamanya. Setelah kegembiraannya mereda, Mumu Fan hanya merasa kehilangan. Sulit bagi kaum kurcaci untuk maju dalam bidang herbalisme, tidak seperti alkimia, yang datang secara alami pada kaum kurcaci. Terlalu sulit bagi seorang dukun kerdil untuk terus naik. Semakin berharga ramuan itu, semakin takut Mumu Fan untuk bertindak. Ia tidak berani menggunakannya sembarangan sampai ia benar-benar yakin. Bagi Mumu Fan, ramuan ini lebih penting daripada nyawanya. Tuan, saya akan mencari Lala Duo. Lala Duo pasti tahu identitas kliennya. Saya akan mencarinya. Mimi Si tak tahan melihat tuannya begitu kecewa dan berbicara dengan penuh semangat. Bab 2277. Seorang dukun menjadi tuan, 2. Mimi Si, tidak, Mumu Fan meraih Mimi Si. Rumah lelang High Cloud punya aturannya sendiri. Kalau kau melakukan ini, Lala Duo akan berada dalam posisi sulit. Mumu Fan adalah herbalis nomor 1 di benua badai. Jika dia benar-benar mendesak pihak lain, Lala Duo harus mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia pasti tidak akan mau melakukannya. Tapi Tuan, apakah kita akan kehilangan formula seperti itu? Mimi Si sangat tidak rela. Formula tertinggi ada tepat di depan mereka, tetapi mereka hanya bisa membiarkannya lewat. Aku sudah meminta Lala Duo untuk menyampaikan undanganku. Jika tuannya bersedia, dia akan muncul secara alami. Jika dia tidak mau, aku khawatir percuma saja jika Lala Duo memberitahu kita identitas pihak lain. Jika dia menolak menyerahkan formulanya kepada kita, tidak ada gunanya membawanya ke sini dengan paksa. Mumu Fan mendesah. Dia telah mempelajari herbalisme di benua badai selama bertahun-tahun dan telah bertemu banyak herbalis, banyak di antaranya berbakat. Namun, pihak lain itu adalah seorang tuan misterius yang tidak mau mengungkapkan identitasnya. Jelas bahwa pihak lain itu tidak bergabung dengan serikat manapun dan mungkin tidak suka masalah. Hanya kurcaci yang menjauhi perselisihan yang dapat membuat ramuan hebat seperti itu. Tuan, Mimi Si menundukkan kepalanya dan merasa masam di hatinya. Sebagai herbalis kerajaan, mereka lebih menyadari kurangnya ramuan yang dimiliki para kurcaci dibandingkan herbalis lainnya. Mimi Si, jika kau memberikan 5 botol ramuan ini kepada raja kita, mungkin racun di tubuhnya akan melambat. Mumu Fan mengatakan sesuatu yang menakjubkan. Kecuali para herbalis kerajaan, tak seorang pun kurcaci yang tahu bahwa raja kurcaci telah diracuni. Alasan Mimi Si mengambil tindakan impulsif seperti itu adalah karena raja mereka sedang dalam bahaya. Mumu Fan telah belajar selama berhari-hari untuk menemukan formula yang dapat menyembuhkan raja mereka secepat mungkin, tetapi sejauh ini, hanya sedikit yang tercapai. Aku akan melakukannya, Mimi Si mengangguk. Entah mereka berhasil menemukan dukun itu atau tidak, asalkan ramuan di tangan mereka bisa menyelamatkan raja, itu sudah cukup. Mimi Si segera pergi dengan 5 botol ramuan Grandmaster. Mumu Fan masih dalam kesulitan. Tak lama kemudian, para kurcaci penjaga gerbang tiba-tiba membawa kabar bahwa di luar gerbang rumah Mumu Fan, 2 kurcaci berpakaian misterius ingin bertemu dengannya. Siapa pihak lainnya? Mumu Fan, kesal karena tidak bisa menganalisis ramuan itu, bertanya sambil mengusap dahinya yang sakit. Mereka menolak mengatakannya. Mereka hanya bilang mereka datang karena mendengar pesanmu di balai lelang High Cloud. Apa? Mata Mumu Fan tiba-tiba melebar, dan ada dorongan yang tak tertahankan di wajah tuanya. Rumah lelang High Cloud, mungkinkah? Sang herbalis agung yang misterius. Undang mereka masuk. Mumu Fan tidak pernah menyangka pihak lain akan benar-benar menerima undangannya,
dan untuk sesaat dia terkejut. Tak lama kemudian sang penjaga gerbang masuk membawa dua kurcaci berjubah hitam, dan Mumu Fan pun langsung menyambut mereka. Saya Mumu Fan. Selamat datang, Tuan. Seorang kurcaci yang berjalan di depan sedikit terkejut dan menghentikan langkahnya. Astaga, Mumu Fan. Bukankah ini dukun nomor 1 di benua badai yang disebutkan oleh kurcaci bodoh itu sebelumnya? Yu Lei benar-benar terkejut. Ia tak menyangka orang yang dibawa Shen Yanxiao untuk ditemuinya adalah dukun nomor 1 di benua badai, Mumu Fan. Bab 2278. Seorang dukun menjadi tuan 3. Kedua kurcaci yang tiba-tiba berkunjung tidak lain adalah Shen Yanxiao dan Yu Lei yang menyamar. Shen Yanxiao tidak memberitahu Yu Lei siapa yang mereka temui, tetapi ketika Yu Lei mengetahui identitas pihak lain, dia benar-benar bingung. Yu Lei hanya tahu sedikit tentang kurcaci, tetapi saat ia bertemu dengan Bobo Bi, ia mendengar nama Mumu Fan darinya. Terlepas dari tingkat kepiawaian si kurcaci dalam bidang herbalisme, gelar herbalis nomor 1 sudah sangat berbobot. Yang lebih mengejutkan Yu Lei adalah ketika dukun kurcaci nomor 1 itu menyapanya, memberi hormat dengan hormat, dan memanggilnya, Tuan. Apa yang sedang terjadi? Yu Lei benar-benar ketakutan dengan apa yang terjadi di depannya. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang direncanakan Barbie King Kong. Shen Yanxiao melangkah maju dan berkata, saya Huo Xiao, murid Master Yu Lei. Master saya meminta saya untuk mengirimkan ramuan dari rumah lelang awan tinggi untuk dilelang. Saya dengar dari Lala Duo bahwa Master Mumu Fan mengundang Master saya ke sini sebagai tamu, jadi saya membawanya ke sini. Master saya tidak suka berbicara dengan orang lain, mohon maafkan dia, Master Mumu Fan. Shen Yanxiao bertindak sesuai situasi dan langsung memberi Yu Lei, yang terkejut, nama yang mulia dan membanggakan, menyelamatkan seorang dukun dari membuat lebih banyak kesalahan. Terima kasih banyak, silakan duduk dan bicara. Mumu Fan sangat gembira, pihak lain sudah memperkenalkan diri, jadi wajar saja jika tidak ada kesalahan. Karena pihak lain sudah diundang, bukankah ini berarti pihak lain bersedia berbicara dengannya tentang herbalisme? Shen Yanxiao dan Yu Lei duduk dan melepas jubah mereka. Penampilan Yu Lei tidak mencolok di antara para kurcaci, tetapi begitu Shen Yanxiao muncul, ekspresi Mumu Fan menunjukkan sedikit keterkejutan. Jelas, Mumu Fan mengira pihak lain adalah kurcaci perempuan setelah mendengarkan suara Shen Yanxiao, tetapi ketika dia melihat wajahnya, agak menyesakkan. Namun, seorang guru tetaplah seorang guru. Keterkejutan di mata Mumu Fan hanya sesaat, dan ia segera kembali tersenyum sopan. Tuan saya sangat senang mengetahui bahwa 10 botol ramuan yang ia buat telah dibeli oleh Tuan Mumu Fan. Tuan saya dan saya merasa terhormat diundang oleh dukun nomor 1. Shen Yanxiao berbicara dengan santai. Anda terlalu baik, saya malu mengatakan bahwa saya memang pantas menyandang gelar dukun nomor 1. Saya sama sekali tidak sebanding dengan Tuan Yu Lei. Gelar dukun nomor 1 memang milik Tuan Yu Lei. Mumu Fan sangat rendah hati. Yu Lei masih syok. Ia tidak mengerti mengapa Mumu Fan, yang baru pertama kali ditemuinya, menganggapnya sebagai dukun nomor 1. Ia jelas seorang pendeta, paling banter dukun penipu. Bagaimana mungkin ia bisa dikaitkan dengan seorang dukun? Soal Barbie King Kong itu, dia sama sekali tidak mengerti sepatah kata pun yang diucapkannya. Kapan dia meramu ramuan, dan dia bahkan memintanya untuk menjualnya. Sebelum Shen Yanxiao datang, ia hanya memberitahu Yu Lei bahwa ia akan berpura-pura menjadi murid Yu Lei. Yu Lei sendiri tidak perlu mengatakan apa-apa, ia hanya perlu berpura-pura berpikir keras. Selebihnya, ia akan mengurusnya sendiri. Yu Lei tidak dapat memahami rutinitas Shen Yanxiao, tetapi dia merasa bahwa Shen Yanxiao sedang menipu pihak lain. Mungkinkah Barbie King Kong ini berani menipu dukun nomor 1 di benua badai? Astaga, mencari kematian adalah hal yang wajar bagi lelaki ini, tetapi dia malah menyeretnya. Bab 2279. Permintaan penggemar Mumu 1. Yu Lei selalu berpikir bahwa dirinya cukup tak tahu malu untuk membodohi Bobo Bi, bocah nakal itu, sebelumnya, tetapi setelah bertemu Shen Yanxiao, dia menyadari betapa mulianya kepribadiannya. Dia baru saja berbohong kepada Bobo Bi dan gagal karena Shen Yanxiao. Tetapi Shen Yanxiao, di sisi lain, mula-mula berpura-pura menjadi seorang wanita dan bertindak misterius di persekutuan alkemis, mengelabui sekelompok alkemis agar berbondong-bondong mendatanginya. Sekarang,
dia benar-benar berani menyeretnya untuk membodohi dukun nomor 1 di Storm Continent. Tuhan tahu para kurcaci ini terkenal dengan sifat pemarah mereka. Jika mereka ketahuan, mereka bisa melupakan rencana meninggalkan ibu kota hidup-hidup. Mahasiswa Yulei merasa sangat bersalah hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Sekalipun ia berinisiatif untuk maju dan mengklarifikasi semua ini sekarang, ia takut akan langsung diseret keluar dan dibacok sampai mati oleh para kurcaci yang murka. Sekalipun ia maju dan mengklarifikasi situasi, ia tetaplah kaki tangan. Sulit untuk berhenti di tengah jalan. Yulei hanya bisa terus berpura-pura mati dan menyaksikan apa yang akan dilakukan Barbie King Kong. Tuan Mumufan rendah hati. Posisi Anda di antara para herbalis tak tertandingi, dan aura Anda juga mengagumkan. Shen Yanxiao berwajah seperti bandit, bersuara merdu, dan tutur katanya begitu lembut. Dilihat dari sudut pandang manapun, hal itu terasa canggung. Di sisi lain, Mumufan sangat sopan. Menghadapi kurcaci dengan penampilan yang luar biasa, ia tidak kehilangan akal sehatnya, melainkan menatap Shen Yanxiao dengan ramah. Aku tak pantas menerima pujianmu, aku tak pantas menerima pujianmu. Sejujurnya, 10 botol ramuan guru Yu Yulei sungguh membuka mataku. Dalam ribuan tahun sejarah herbalis kurcaci kita, aku belum pernah melihat apapun yang sebanding dengan mereka. Kali ini, aku memberanikan diri mengundang guru Yu Yulei ke sini, karena aku terpaksa. Kuharap guru Yu Yulei dapat melakukan bagiannya demi kejayaan kami, para kurcaci. Shen Yanxiao sedikit tercengang. Ia ingin membantu Mumufan agar Mumufan bisa bertanya kepada Raja Kurcaci tentang keberadaan Tang Nazi, tetapi ia tidak menyangka akan mendengar percakapan seperti itu. Saya ingin tahu kesulitan apa yang dihadapi Tuan Mumufan. Tuan, saya selalu menghormati kemurahan hati Anda, Tuan Mumufan. Jika beliau bisa membantu, beliau pasti akan membantu. Mumufan mengerutkan kening dan meronta sejenak sebelum berkata, memang bukan ide bagus untuk menyebarkannya. Tapi masalah ini masih membutuhkan bantuan Tuan Yu Yulei, jadi aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Sebenarnya, raja kita telah diracuni dengan racun yang tidak diketahui beberapa bulan yang lalu. Tubuh raja kita telah terkikis oleh racun itu dan sekarang terbaring di tempat tidur. Aku telah memeriksa beberapa resep kuno, tetapi aku tidak dapat menemukan ramuan yang dapat menyembuhkan racun itu. Tapi 10 botol ramuan Tuan Yu Yulei kemungkinan besar akan membantu raja kita. Pada saat ini, bukan hanya Shen Yanxiao yang tertegun, bahkan Yulei yang linglung pun terdiam. Yulei menatap Mumufan dan diam-diam menelan ludahnya. Apa yang sedang terjadi? Raja Kurcaci diracun, dan para kurcaci tidak dapat menemukan satu orang pun yang bisa mendetoksifikasi racun itu. Ekspresi Shen Yanxiao agak buruk. Entah kenapa, ia merasa bahwa peracunan Raja Kurcaci ada hubungannya dengan orang-orang itu. Baiklah, murid. Keluarlah dulu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Yulei, yang tak bisa lagi menahannya, tiba-tiba berdiri dan berbicara kepada Shen Yanxiao dengan wajah serius. Bab 2280. Permintaan penggemar Mumu 2. Saat keluar dari ruangan, ekspresi Yulei yang tak terpahami langsung menghilang tanpa jejak. Ia menarik Shen Yanxiao ke sudut dan berkata cepat, "Astaga, kakak sebaiknya jangan main-main. Ini bukan sesuatu yang bisa kita libatkan. Kalau kau mau membodohi Mumufan, lupakan saja, tapi masalah ini menyangkut Raja Rasmu. Kalau sampai terjadi apa-apa, kita berdua akan mati." Rekan Yulei sangat yakin bahwa Shen Yanxiao ada di sini untuk membodohi Mumufan agar memerasnya. Ia masih bisa duduk diam jika mereka hanya dia yang membodohi Mumufan, tapi kalau mereka mau membodohi Raja Kurcaci. Ya Tuhan, sekalipun diberi 100 nyali, dia tidak akan berani. Raja Kurcaci tidak seperti raja-raja benua cemerlang. Dia adalah pemimpin para kurcaci, setingkat dengan Raja Iblis yang tinggal di Sun Never Sets di benua Brilliance mereka. Kau punya banyak keberanian, nak. Kukatakan padamu, ini bukan masalah kecil. Kita juga punya pemimpin di pihak manusia. Meskipun dia muda, dia Sun Monster, dan rekan-rekannya bahkan bukan manusia. Belum lagi apa yang akan terjadi padanya. Bahkan jika dia kehilangan sehelai rambut pun, akan ada sungai darah. Kalian para kurcaci lebih pemarah daripada kami manusia. Jika raja tidak disembuhkan, bisakah kita keluar hidup-hidup? Yulei tidak tahu banyak tentang kurcaci, tetapi dia sangat jelas tentang manusia. Mereka berdua adalah pemimpin,
tetapi yang di pihak manusia mereka sudah gila secara tidak normal. Kekuatan bawahannya begitu mengerikan sehingga bahkan para penguasa dari 4 negara harus tunduk padanya. Jika ada yang berani membodohinya, bahkan kuburan leluhur mereka akan digali. Shen Yanxiao menatap Yulei yang bersemangat dan mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak menyangka bahwa dirinya akan begitu mendominasi di benak orang-orang biasa di benua cemerlang. Yulei tidak tahu bahwa pemimpin yang dia sebutkan sedang berdiri di depannya sekarang, dan dia diam-diam telah mengutuknya berkali-kali. Sudah kubilang, aku akan mengurus semuanya di sini. Kau hanya perlu berpura-pura, kata Shen Yanxiao. Kau saja yang urus. Kalau kau tidak urus dengan baik, aku juga akan kehilangan nyawaku. Aku bukan kurcaci. Aku tidak mau ikut campur urusan kalian, kurcaci. Aku akan kembali ke benua Brilliance. Aku akan mencari Raja Iblis kita yang agung. Yulei ingin menangis. Ia benar-benar tidak ingin bergaul dengan kurcaci gila ini lagi. Sebelumnya, ia takut dengan segala macam rumor tentang Raja Iblis, tetapi sekarang tampaknya sarang emas dan sarang perak tidak sebaik kandangnya sendiri. Seganas apapun Raja Iblis itu, ia tetaplah pemimpin umat manusia mereka, dan ia pasti akan melindungi mereka, tidak seperti ketika mereka diancam oleh para kurcaci di benua badai. Shen Yanxiao ingin tertawa, rasanya aneh dipuji di depan orang lain tapi tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Baiklah, kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku berjanji kau akan kembali ke benua Brilliance dan bertemu Raja Iblismu. Shen Yanxiao menahan tawanya, dukun ini ingin kembali ke benua Brilliance untuk menemukan Raja Iblis. Bukankah dia sedang berdiri di depannya sekarang? Aku, Yulei masih ingin berjuang. Namun Shen Yanxiao telah mengepalkan tinjunya, dan perkataan Yulei langsung tertelan kembali ke perutnya. Para kurcaci sungguh mudah tersinggung dan buas. Aku tahu batasku. Aku tidak akan membunuhmu. Sebelum Shen Yanxiao kembali ke kamar, dia dengan ramah menghibur hati Yulei. Bab 2281. Permintaan penggemar Mumu 3. Yulei menatap Shen Yanxiao dengan ragu dan bimbang sejenak sebelum ia merasa bahwa segala sesuatunya mungkin tidak seoptimis yang ia kira. Bukankah mereka mengatakan bahwa kurcaci menghormati raja mereka? Meskipun Barbie King Kong ini agak buas, ia tetaplah seorang kurcaci. Seharusnya ia tidak ingin menyakiti raja mereka. Dengan pemikiran ini, Yulei merasa sedikit lega dan mengikuti Shen Yanxiao kembali ke kamar. Mumu Fan masih menunggu di kamar. Melihat kembalinya Shen Yanxiao dan Yulei, senyum di wajahnya muncul lagi. Tuan Mumu Fan, tuanku baru saja memberitahuku keputusannya, kata Shen Yanxiao. Mendengar kata-kata Shen Yanxiao, Yulei diam-diam mengacungkan jempol padanya. Murid, kau hebat sekali. Cepat cari alasan agar kita bisa kabur. Ayo kita ubah target kita untuk mengelabui orang lain. Namun, kata-kata Shen Yanxiao selanjutnya berhasil mengubah Yulei menjadi fosil lagi. Adalah tugasnya untuk merawat raja kita, dan dia akan melakukan yang terbaik. Yulei tampak seperti tersambar petir dan membeku di tempat. Di mana pelarian yang dijanjikan? Di mana ketenangan pikiran yang dijanjikan? Kamu, murid jahat. Reaksi Mumu Fan berbanding terbalik dengan Yulei. Ia berdiri dengan penuh semangat dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Yulei, Tuan Yulei, tolong. Yulei ingin mati. Ia merasa jika ia tidak mati sekarang, ia akan diinjak-injak sampai mati oleh para kurcaci dalam waktu dekat. Tuan Mumu Fan, meskipun tuanku ingin menyelamatkan raja kita, dia punya permintaan kecil. Shen Yanxiao tidak lupa mengapa dia ada di sini. Silakan katakan, selama itu sesuatu yang bisa kulakukan, aku akan berusaha sebaik mungkin. Mumu Fan membuka mulutnya tanpa ragu. Guru saya ingin meminta guru Mumu Fan untuk bertanya kepada raja kami tentang keberadaan manusia, kata Shen Yanxiao. Manusia, Mumu Fan sedikit tercengang. Benar sekali, dia adalah remaja manusia bernama Tang Nasi, kata Shen Yanxiao. Tang Nasi, Yulei terkejut. Ia langsung melompat dan mengulang nama itu dari mulut Shen Yanxiao. Reaksi Yulei membuat Mumu Fan sedikit tercengang. Shen Yanxiao berkata dengan tenang, manusia itu sangat penting bagi tuanku, jadi saat menyebut namanya, tuanku sangat gembira. Aku ingin meminta Tuan Mumu Fan untuk membantu tuanku dalam masalah ini. Rajaku sedang dalam kondisi yang sangat buruk saat ini, tapi manusia yang kau sebutkan, sepertinya aku mengenalnya. Apakah dia pemuda yang sangat tinggi dan tampan yang membawa pedang berat ini sepanjang hari? Mumu Fan ragu-ragu.
Ya, jantung Shen Yanxiao berdebar kencang. Jadi itu dia, Raja kita tidak perlu mengambil tindakan dalam masalah ini. Dalam 3 hari, aku berjanji akan membawa remaja manusia itu kepada Tuan Yulei. Momo Fan tersenyum. Sudah lama tidak ada kemunculan ras lain di benua badai. Remaja bernama Tang Nazi itu telah menyebabkan banyak keributan ketika dia datang ke benua badai. Momo Fan menghubunginya sepenuhnya karena remaja itu memiliki beberapa ramuan yang sangat bagus. Remaja itu memberinya beberapa, yang mempercepat penelitiannya selama periode waktu itu. Itu juga karena ramuan yang dibawa oleh remaja itu bahwa racun dalam tubuh raja dapat ditekan sementara. Kalau tidak, raja pasti sudah koma sekarang. Shen Yanxiao sangat gembira, dan kegembiraan di wajahnya tidak dapat disembunyikan lagi. Namun Yulei di satu sisi sudah dalam keadaan kesurupan. Tang Nazi, kurcaci ini sebenarnya sedang mencari Tang Nazi. Astaga, bukankah Tang Nazi adalah kuda hitam super yang telah menyiksa murid terbaik divisi pendekar pedang, Cao Su, sebelum turnamen antar akademi? Mengapa kurcaci ini mengenalnya? Bab 2282. Dekati kehebatan diri, 1. Yulei tidak pernah menyangka bahwa orang yang dicari Shen Yanxiao adalah mantan murid Saint Laurent Academy. Yulei bisa dibilang sosok yang kurang dikenal di Akademi Saint Laurent. Tak seorang pun akan peduli padanya. Entah itu Yan Yu, yang sebelumnya sangat dipujinya, atau Raja Iblis yang ditakuti, atau Tang Nazi, yang dicari Shen Yanxiao, ketiganya adalah siswa Akademi Saint Laurent. Selain mereka bertiga, ada 2 orang lain di Akademi Saint Laurent yang sama terkenalnya. Salah satunya adalah Qixia dari divisi Magus dan yang lainnya adalah Yang Si dari divisi Ksatria. Sebelum turnamen antar akademi, Raja Iblis belum pernah muncul di Akademi Saint Laurent. Sedangkan Tang Nazi, ia pernah pergi ke divisi Herbalis untuk beberapa alasan khusus selama beberapa waktu. Selain mereka berdua, 3 lainnya adalah tokoh terkenal di Akademi Saint Laurent. Mereka semua adalah siswa jenius yang berada di puncak divisi masing-masing. Mereka tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki latar belakang yang dalam. Beberapa dari mereka berasal dari 5 keluarga bangsawan besar di Kekaisaran Longxuan, dan bisa dibilang mereka sangat berkuasa di Akademi Saint Laurent. Baru pada hari turnamen antar akademi, Raja Iblis Shen Yanxiao turun dari langit bersama burung vermilion dan memenangkan kejuaraan dalam sekejap, membuka jalan menuju tanah terlantar. Tak lama kemudian, kecuali divisi pemanah dan divisi Herbalis, para siswa terbaik dari 5 divisi lainnya mengajukan skorsing dan semuanya pergi ke tanah terlantar untuk mendukung Shen Yanxiao. Meski telah meninggalkan Saint Laurent Academy, prestasi gemilang mereka tak pernah sirna dari pandangan semua orang. Yulei kerap mendengar rumor tentang bagaimana mereka berhasil mendapatkan pijakan di tanah terlantar, tempat bahaya mengintai di mana-mana, bagaimana mereka membangun kota-kota terlantar satu demi satu, bagaimana mereka mengumpulkan iblis-iblis yang menakutkan, dan bagaimana mereka masih berdiri di hadapan pasukan berkuda berlapis baja dari keempat negara. Meskipun kelima keluarga bangsawan besar telah sepenuhnya memisahkan diri dari Kekaisaran Longxuan dan bergabung dengan tanah terlantar, tindakan heroik para remaja ini dipuji oleh warga Kekaisaran Longxuan. Nama Pantom juga bergema di seluruh benua Brilliance. Semua manusia tahu bahwa di Forsaken Land, ada organisasi mengerikan bernama Pantom. Di Pantom, tidak hanya ada Shen Yanxiao, sang Raja Iblis yang telah memenangkan kekaguman seluruh benua Brilliance, tetapi juga beberapa jenius paling menonjol dari generasi muda. Penyihir muda nomor 1, Qixia, pendeta muda nomor 1, Yan Yu, ksatria muda nomor 1, Yang Si, pemanah muda nomor 1, Li Xiaowei, dan pendekar pedang muda nomor 1, Tang Nazi. Pantom, yang dipimpin oleh Raja Iblis Shen Yanxiao, telah membawa dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya ke benua Brilliance. Semua remaja berambisi untuk dekat dengan para jenius muda yang hebat ini. Mereka tahu bahwa tak lama lagi, kelompok pria abnormal ini akan menyingkirkan istilah muda dan menjadi perwakilan tertinggi benua Brilliant. Setelah Pantom, tidak ada lagi orang jenius. Semua remaja yang berbakat dan cerdas tampak begitu biasa di bawah sorotan beberapa orang ini. Mereka adalah sekelompok jenius yang sulit ditandingi. Dengan kehadiran mereka, semua orang hanya bisa mengagumi mereka. Yulei tidak tahu mengapa Tang Nazi, pendekar muda nomor 1 Pantom, muncul di benua badai. Dia juga tidak tahu mengapa kurcaci aneh di depannya ingin menemukannya. Bab 2283. Dekati kehebatan diri, 2.
Kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Mumufan. Shen Yanxiao tidak menyadari tatapan rumit Yulei. Ia begitu tenggelam dalam kegembiraan akan pertemuannya dengan Tang Nasi. Dia sudah lama tidak bertemu teman-temannya sejak dia meninggalkan benua Brilliance. Setidaknya Yangxi bersama mereka sebelum mereka meninggalkan benua naga tersembunyi. Namun, Yangxi memilih untuk tetap tinggal di benua naga tersembunyi untuk berlatih, jadi para anggota Pantom masih terpencar-pencar. Semenjak Shen Yanxiao terlahir kembali, Shen Feng telah memberinya kasih sayang keluarga yang tidak pernah dimilikinya, Xiu telah memberinya cinta yang tidak pernah dimilikinya, dan beberapa remaja Pantom telah memberinya persahabatan yang paling dirindukannya. Dahulu kala, di kehidupan sebelumnya, ia juga memiliki persahabatan seperti itu. Namun, ketika teman-temannya meninggal satu demi satu di depan matanya, Shen Yanxiao tahu bahwa ia tidak akan pernah merasakan perasaan ini lagi. Oleh karena itu, meskipun kedatangan dokter hewan yang tidak bermoral itu kemudian membuatnya ingin dekat, demi menghindari tragedi lain, ia selalu menjaga jarak dari Wuxi. Namun kini, bersama para anggota Pantom, ia dapat mengesampingkan segala kekhawatirannya. Beberapa tuan muda yang hidup bak pangeran dan putri ini rela mengorbankan kesempatan mereka untuk meraih kesuksesan di dunia demi dirinya. Mereka diam-diam menjaga dan mendukungnya. Bisa dikatakan mereka telah mengorbankan segalanya demi Shen Yanxiao, dan ia telah lama menganggap mereka sebagai sahabat, baik hidup maupun mati. Dia bisa saja melepaskan segalanya, tetapi dia tidak bisa melepaskan persahabatannya dengan Pantom. Sama-sama, ini hanya masalah kecil. Aku akan merepotkan Tuan Yulei nanti. Mumufan terkekeh dan membuka mulutnya. Mudah baginya, dukun nomor 1, untuk menemukan seseorang. Jika ini bisa membuat Yulei menyelamatkan raja mereka, tentu saja dia tidak akan keberatan. Tuanku telah menginstruksikan, jika Tuan Mumufan punya waktu, Tuan Mumufan harus mengatur waktu agar aku bertemu dengan raja kami untuk melihat racun apa yang mengganggunya. Tuanku memintaku untuk pergi dan menilai racun itu, lalu memberitahunya agar ia dapat membuat ramuannya sesegera mungkin, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Permintaan Mumufan benar-benar memberinya kesempatan untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Ia belum pernah bertemu Raja Kurcaci sebelumnya karena ia tidak dapat menemukan kesempatan untuk mendekatinya. Namun, karena Mumufan berkata demikian, Shen Yanxiao pun menurutinya. Ia tidak hanya bisa meminta Mumufan untuk membantu menemukan Tang Nazi, tetapi juga bisa bertemu Raja Kurcaci sesegera mungkin. Setelah mengetahui bahwa organisasi itu juga memiliki titik berkumpul di benua badai, Shen Yanxiao ingin menyingkirkan mereka sesegera mungkin agar tidak ada masalah lagi. Temui Raja Kurcaci sesegera mungkin dan bicarakan tentang aliansi, maka dia bisa menyerang orang-orang itu tanpa keraguan. Karena dia mempunyai pemandu, Shen Yanxiao tentu saja tidak perlu menunggu Tao Ti dan yang lainnya datang. Tidak sulit, aku akan mengaturnya sekarang. Aku bisa membawamu ke istana malam ini. Mumufan bahkan lebih cemas daripada Shen Yanxiao. Dia tidak sabar untuk membawanya masuk sekarang. Namun, tidak ada yang keberatan dengan pengaturan Guru Yulei. Melihat Guru Yulei begitu pendiam, pastilah ia memiliki temperamen yang aneh. Bagaimanapun, ia akan menceritakan semuanya kepada muridnya, jadi ia mungkin akan melakukan apa yang dikatakannya. Mumufan tidak ragu sama sekali. Yulei sudah memutar matanya berkali-kali. Biarkan saja Barbie King Kong ini mati dengan cepat. Mumufan pergi untuk mengatur agar mereka memasuki istana, sementara Shen Yanxiao dan Yulei untuk sementara ditempatkan di kamar tamu untuk beristirahat. Bab 2284. Dekati kehebatan diri, 3. Duduk di ruang tamu, Shen Yanxiao menopang dagunya sementara Yulei di satu sisi tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Shen Yanxiao berkata, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kau, bagaimana kau tahu tentang Tang Nazi? Bagaimana kau tahu banyak tentang Akademi Saint Laurent? Yulei akhirnya tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkan keraguannya. Kurcaci ini terlalu aneh. Ia sepertinya mengenal Akademi Saint Laurent seperti punggung tangannya sendiri. Entah itu Meng Yiheng atau Tang Nazi, ia sepertinya tahu segalanya, yang terlalu tidak realistis. Benua badai begitu jauh dari benua Brilliance sehingga Kurcaci jarang muncul di benua Brilliance. Setidaknya Yulei belum pernah melihat Kurcaci di benua Brilliance sejak ia lahir. Apakah ini penting bagimu? Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Aku tidak tahu apakah ini penting atau tidak.
Kau benar-benar aneh. Bagaimana kau bisa tahu begitu banyak tentang kami manusia sebagai kurcaci? Dan bagaimana kau bisa percaya apa yang kukatakan sebelumnya? Semakin banyak Yulei berbicara, semakin bersemangat ia. Kecurigaan telah muncul di lubuk hatinya, tetapi ia masih takut untuk mengatakannya. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Shen Yanxiao. Apakah kamu juga manusia sepertiku? Apakah kamu juga pernah dieksperimen oleh orang-orang itu? Yulei mengungkapkan keraguannya dalam satu tarikan napas. Bukannya dia paranoid, tapi perilaku orang ini begitu mencurigakan hingga Yulei pasti punya ide aneh. Shen Yanxiao melirik Yulei dan tertawa kecil. Kamu tidak sebodoh kelihatannya. Benar sekali. Jadi, kau dulu murid Akademi Saint Laurent. Dari jurusan mana kau? Jawaban Shen Yanxiao sama saja dengan mengakui tebakan Yulei. Yulei langsung melompat dan tak sabar untuk bertanya lebih lanjut. Rasa takutnya pada Shen Yanxiao seakan sirna setelah mengetahui bahwa pihak lain itu adalah kaumnya sendiri. Kau tak perlu tahu terlalu banyak. Ketahuilah saja bahwa aku tidak akan menyakitimu. Aku berjanji kau akan kembali ke benua Brilliance dengan selamat. Shen Yanxiao tak berniat memberitahu Yulei terlalu banyak. Bertemu Yulei memang sebuah kebetulan, tetapi Yulei, perisai ini, telah memberinya banyak kemudahan. Melihat penampilan Shen Yanxiao yang tidak dapat dimengerti, Yulei perlahan-lahan menjadi tenang. Jadi bagaimana kalau dia sesama jenisnya? Bukankah dia masih menghajarnya sampai-sampai ibunya pun tidak mengenalinya? Entah dia kurcaci atau manusia, dia adalah orang yang sangat berbahaya. Yulei diam-diam menyusut di sudut, dan ruangan itu sunyi. Setelah waktu yang lama, Yulei dengan hati-hati berkata, kau ingin menemukan Tang Nazi agar dia bisa membawa kita kembali ke benua cemerlang, kan? Shen Yanxiao melirik Yulei dan tidak menanggapi. Kau bukan dari divisi pendekar pedang, kan? Yulei tidak mendapat respons dari Shen Yanxiao, jadi ia hanya bisa menebak-nebak. Namun, melihat penampilan Shen Yanxiao saat ini, ia tidak terlihat seperti remaja atau pemuda. Ia juga tidak terlihat seperti murid Akademi Saint Laurent. Mungkinkah proses percobaannya begitu tragis hingga penampilannya pun hancur? Yulei berpikir dalam hati. Apakah kamu kenal Tang Nazi? Yulei bertanya lebih lanjut. Shen Yanxiao masih mengabaikannya. Akan sangat bagus jika kau mengenalnya. Kau seharusnya tahu bahwa dia adalah anggota Pantom dan rekan yang sangat penting bagi Raja Iblis kita. Jika Raja Iblis kita tahu penderitaan yang telah kita alami, dia pasti akan membalaskan dendam kita. Mungkin karena ia telah melalui terlalu banyak hal di masa lalu, tetapi Yulei mau tidak mau memiliki harapan besar terhadap pemimpin benua Brilliance mereka. Bab 2285. Dekati kehebatan diri, 4. Yulei terus memuji Raja Iblis, membuat Shen Yanxiao terdiam. Apakah kau pikir Raja Iblis di mulutmu, yang berada jauh di benua cemerlang, tahu apa yang terjadi padamu? Shen Yanxiao melirik Yulei. Doa Yulei sungguh tidak tulus. Jika dia tidak ada di sini, dia tidak akan tahu bahkan jika dia memujinya selama 3 hari 3 malam. Yulei tertegun sejenak, menggaruk kepalanya, dan berkata, aku cuma bilang, karena kamu sama kayak aku, kenapa kamu mau aku antar ke orang-orang itu? Kamu bisa ke sana sendiri. Mengetahui bahwa keduanya adalah subjek uji, Yulei tidak mengerti mengapa Shen Yanxiao ingin menyeretnya ke kematiannya. Aku berbeda darimu. Aku tidak tahu di mana mereka. Shen Yanxiao menggosok alisnya dan merasa bahwa dukun ini agak menyebalkan. Oh, aku mengerti. Yulei tiba-tiba teringat sesuatu. Mereka pasti sudah mengubahmu seperti ini saat mereka berada di benua Brilliance, kan? Hanya saja mereka takut kalau mereka membuangmu di benua Brilliance, mereka akan ketahuan oleh para bangsawan, jadi mereka membawamu ke benua badai dan membuangmu. Jadi kau tidak tahu di mana mereka berkumpul di benua badai, kan? Yulei benar-benar takjub dengan kecerdasannya sendiri. Bagaimana dia bisa begitu pintar? Shen Yanxiao merasa bahwa dalam arti tertentu, dukun ini setengah benar. Dia memang telah diuji cobakan di benua Brilliance. Sedangkan untuk bagian selanjutnya, tidak bisakah kau tidak menyembahku secara membabi buta? Adalah hal yang baik jika ada yang menyembahmu, tetapi lebih baik tidak memiliki penyembah yang buta seperti itu. Tuan itu sangat kuat, meskipun dulu aku menganggapnya mengerikan karena berbagai rumor, dia tetaplah pemimpin umat manusia kita. Saat gelombang binatang buas baru-baru ini di tanah terlantar, keempat negara melancarkan serangan ke matahari tak pernah terbenam. Setelah dia menang,
Dia tidak hanya tidak memanfaatkan situasi, tetapi setelah gelombang binatang buas datang, dia membuka gerbang kota dan membawa sisa pasukan dari keempat negara ke matahari tak pernah terbenam. Baru setelah itu pasukan keempat negara tidak sepenuhnya musnah. Meskipun aku belum pernah melihatnya, aku tahu dia sangat kuat. Kalau tidak, Yan Yu dan yang lainnya tidak akan sepenuhnya mendukungnya untuk naik tahta, Yu Lei berbicara dengan serius. Sebenarnya, dia sudah lama mengetahui hal-hal ini, tetapi karena kenyamanan hidup, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika dia benar-benar menghadapi kesulitan dan bahaya, dia menyadari betapa pentingnya nyawa seseorang. Tindakan Shen Yanxiao selama gelombang binatang buas telah menyelamatkan nyawa banyak prajurit. Harus diketahui bahwa tentara-tentara itu adalah musuhnya beberapa menit yang lalu, tetapi dia dengan murah hati membiarkan mereka masuk ke kotanya. Meskipun tindakan Shen Yanxiao dalam menekan keempat negara dan menjadi pemimpin benua cemerlang telah menyebabkan keributan besar di antara orang-orang, semua orang yang pernah ke tanah terlantar memuji Shen Yanxiao. Menaklukkan iblis yang menakutkan dan menyelamatkan manusia membuat keempat negara tidak berani bertindak gegabah. Mereka menjaga hubungan yang stabil agar warga negara dapat terhindar dari api perang. Pada saat yang sama, dia juga mengundang orang-orang berbakat dari 4 negara untuk memasuki istana bintang rusak yang hanya dia dengar dalam legenda. Semenjak Shen Yanxiao mengambil alih seluruh benua Brilliance, seluruh benua tersebut berkembang pesat.